Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifanda. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penciptaan nilai TI bagi perusahaan yang berkaitan dengan tata kelola TI. Oke, bagaimanakah penjelasan saya? Simak video saya berikut ini. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tata kelola TI. Jadi, tata kelola TI merupakan sebuah sistem atau rangkaian proses yang memastikan pengguna atau dalam hal ini perusahaan untuk melakukan proses yang benar, merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang tepat, melakukan perilaku perusahaan yang membawa perusahaan menjadi lebih baik, dan kemudian memonitoring setiap perilaku atau kegiatan yang ada di perusahaan untuk mengerjakan sebuah proses yang baik atau mengevaluasi proses tersebut. Kemudian, pada kenyataannya, tata kelola TI perusahaan berfokus pada hal-hal yang strategis atau jangka panjang, yang di dalamnya mencakup prinsip pengelolaan, arsitektur, infrastruktur, analisis kebutuhan, aplikasi, serta investasi TI dan prioritas pada perusahaan. Oleh sebab itu, peranan penting perusahaan dalam mengembangkan perangkat TI yang digunakan untuk mendukung proses berkembangnya perusahaan tersebut sangatlah perlu dilakukan. Baik, dalam hal ini terdapat 3 poin penting terkait dengan materi pembahasan yang akan saya bawa kali ini, yaitu yang pertama, perkembangan IT dalam menciptakan sebuah nilai bisnis, kemudian yang kedua, TI sebagai komoditas sebuah perusahaan, yang ketiga, yaitu penerapan beberapa metode TI dalam menciptakan nilai bisnis pada sebuah perusahaan. Baik, yang pertama yaitu perkembangan IT dalam menciptakan sebuah nilai bisnis. Perkembangan teknologi pada zaman dahulu hingga pada zaman sekarang memang tidak dapat dipungkiri lagi. Nah, dalam prosesnya, perkembangan IT dalam sebuah perusahaan memang diterapkan sejak zaman dahulu. Namun, pada perkembangannya, IT dianggap hal yang tabu atau hal yang baru dan memang tidak mudah untuk diterapkan pada perusahaan. Nyatanya, TI menjadi tulang punggung perkembangan bisnis operasional perusahaan yang menghubungkan data internal perusahaan dengan data eksternal perusahaan. Berbagai persaingan yang muncul di perusahaan sejenis semakin berkembang pesat, di mana perusahaan pesaing yang menggunakan TI akan semakin menerapkan TI tersebut menjadi fungsional pada perusahaan tersebut, di mana perusahaan pesaing atau kompetitor mulai menerapkannya TI tersebut, muncullah persaingan-persaingan kecil yang membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan kompetitor yang bersaing di bidang TI untuk melangsungkan proses bisnis terhadap perusahaan tersebut. Teknologi sebagai keunggulan kompetitif perusahaan merupakan sebuah teknologi yang benar-benar membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi, memberikan value yang nyata, mengurangi resiko yang ada, dan hanya dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa perusahaan tersebut. Teknologi sebagai keunggulan kompetitif perusahaan tersebut memang membantu perusahaan tersebut untuk melakukan hal yang baru atau mempermudah proses bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Oleh karena itulah mengapa TI menjadi value tersendiri untuk melangsungkan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Penggunaan teknologi yang diunggulkan sebagai keunggulan kompetitif pada sebuah perusahaan merupakan tahap awal sebuah teknologi menjadi infrastruktur yang eksklusif. Dalam artian, perusahaan pesaing memiliki akses yang sangat minim terhadap penggunaan teknologi sejenis, sehingga perusahaan memiliki keterbatasan tersendiri terkait dengan penggunaan teknologi yang telah dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan pesaing hanya memiliki akses tertentu. Dalam hal ini, penggunaan hak cipta, biaya yang tinggi, dan lain sebagainya menjadi pembatas tersendiri bagi teknologi atau bagi perusahaan pesaing untuk melakukan atau mengadopsi teknologi yang sama untuk melakukan proses yang sama pula. Jadi, persaingan antara kedua kompetitor ini sangatlah minim ketika kita memiliki hak cipta terkait dengan teknologi ataupun beberapa proses yang memang dimiliki oleh perusahaan kita. Dan itu pun bukan menjadi rahasia publik lagi. Bahwasannya setiap perusahaan memiliki rahasia tersendiri untuk memajukan proses bisnisnya atau memajukan perusahaannya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Selain sebagai bentuk antisipasi investasi jangka panjang, perusahaan juga dapat
memberikan rekam jejak yang tidak sederhana apabila dibandingkan dengan perusahaan yang baru rintis, namun masih menggunakan teknologi yang kurang memadai dengan proses bisnis utama pada perusahaan tersebut. Jadi, pada perusahaan yang menerapkan TI pada zaman dahulu atau pada saat berdirinya perusahaan tersebut menerapkan TI, seiring dengan berjalannya waktu, karena proses yang dilakukan sangat cepat dan sangat memudahkan customer untuk menemukan beberapa masalah terkait dengan evaluasi yang ada, kemudian customer akan menjadi pelanggan yang setia terhadap perusahaan tersebut dan menjadi perusahaan yang dipercaya untuk melakukan proses bisnis yang serupa atau yang sejenis di kemudian hari, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu TI sebagai komoditas pada sebuah perusahaan. Kehadiran sebuah jaringan yang menjadi media penyebaran informasi merupakan sebuah media yang sangat cepat untuk menyebarkan informasi yang dapat diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan pesaing. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya TI akan menjadi sebuah komoditas yang diterapkan pada sebuah perusahaan. TI sebagai komoditas sendiri akan lebih berharga dan bernilai di mata customer ketika digunakan secara bersama-sama. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai proses pembanding antara banyaknya teknologi yang diterapkan oleh beberapa perusahaan. Salah satu bentuk atau salah satu dampak perkembangan TI di dalam dunia bisnis adalah meningkatnya introspeksi dan interoperabilitas dalam jaringan lokal sampai global. Persebaran informasi yang semakin cepat tersebut juga dipacu oleh kehadiran sebuah jaringan internet yang memudahkan beberapa individu untuk saling terhubung. Pertukaran informasi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasannya setiap CEO atau pemimpin dalam sebuah perusahaan untuk saling bertukar atau menjalin mitra kerja. Bahwasannya, misalkan sebuah perusahaan A bergerak di bidang manufaktur, kemudian sebuah perusahaan B bergerak di bidang teknologi. Bagaimanakah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ini akan berkaitan atau saling berhubung dengan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi? Keduanya saling membutuhkan. Jadi, perusahaan manufaktur untuk mempercepat prosesnya membutuhkan teknologi untuk saling terhubung dengan perusahaan-perusahaan lain atau mempercepat proses bisnis yang ada. Sebaliknya dengan perusahaan manufaktur atau sebaliknya dengan perusahaan teknologi, mereka membutuhkan beberapa barang atau beberapa investasi yang ada di dalam perusahaannya untuk mendukung proses bisnis yang ada pada perusahaan manufaktur atau perusahaan teknologi tersebut. TI selayaknya sebuah perangkat yang sangat mudah ditemui dalam setiap kegiatan sehari-hari, maka pada perkembangannya pun menjadi sangat cepat. Dan karena inilah, TI sangat mudah ditiru, baik dari perangkat lunak maupun infrastruktur jaringan yang ada dalam sebuah perusahaan. Perusahaan wajib juga memperhatikan risiko investasi TI yang dia akan mempunyai nilai yang strategis, bukan hanya memperhitungkan beberapa aspek perusahaan yang akan menggunakan teknologi tersebut, namun sebuah perusahaan yang menerapkan investasi TI, mereka juga harus memperhatikan sumber daya manusia yang akan menggunakan teknologi tersebut dalam sebuah perusahaan. Misalkan, pemimpin yang memiliki wawasan yang luas terhadap TI, namun tidak memperhatikan bahwasannya sumber daya yang bekerja atau karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan tersebut kurang memahami terkait dengan teknologi-teknologi terbaru, maka sama saja bahwasannya membuang uang, namun proses yang ada tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Oleh karena itu, TI sebagai komoditas dalam upaya peningkatan atau value pada sebuah perusahaan sangat penting, di mana perusahaan mempercayakan setiap proses yang ada yang akan dikelolanya akan lebih baik jika menggunakan teknologi atau berpengaruh dengan baik ke depannya apabila menggunakan TI sebagai penunjang setiap proses bisnis yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan beberapa metode TI dalam penciptaan nilai bisnis dalam sebuah perusahaan. Penciptaan nilai bisnis pada sebuah perusahaan memanglah memiliki banyak sekali proses yang terjadi, di mana setiap jenis perusahaan tentunya memiliki berbagai tipe yang mendukung bagaimana perusahaan tersebut akan berkembang dengan baik. Misalnya saja, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua model atau dua metode yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menerapkan atau proses penerapan beberapa metode TI dalam menciptakan nilai bisnis pada perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu SCM, dan yang kedua adalah SAM. Jadi, apa SCM dan SAM itu? Simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama yaitu SCM, atau Supply Chain Management, merupakan sebuah alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola aliran produk, informasi,
dan uang yang melibatkan beberapa individu untuk saling terintegrasi. Hal ini dapat berupa supplier, pabrik, atau pelaku kegiatan lainnya. Kinerja SCM tercipta bersama melalui beberapa proses bisnis yang terjadi ketika perusahaan memulai kemitraan dan menjalankan sebuah proses bisnis. Sehingga proses yang terjadi pada SCM ini berlangsung pada sebuah perusahaan dengan mitra kerja pada perusahaan tersebut. Jadi pada SCM ini kemitraan atau proses dengan mitra kerja sangatlah diperlukan untuk mendukung proses yang ada. Sehingga antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu saling terhubung atau saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Seperti itu. Berikut merupakan area cakupan SCM apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur saya misalkan sebagai acuan utama bagaimanakah sih proses SCM itu terjadi. Yang pertama yaitu kegiatan merancang produk baru. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi. Yang kelima, kegiatan pengelolaan dan pengembalian produk barang. Jadi, kelima komponen ini merupakan beberapa hal yang memang membutuhkan kemitraan dengan perusahaan lain. Misalkan saja, perusahaan manufaktur tersebut perlu belajar dari perusahaan-perusahaan yang memang telah menerapkan atau memiliki ide yang lebih awal dalam penerapan beberapa ide yang akan dikembangkan. Misalkan saja merancang produk baru. Produk baru apakah sih yang akan dikembangkan dan kemudian apakah sudah ada pada sebuah perusahaan yang lain. Yang kemudian dalam hal ini proses integrasi antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lain memang sangat diperlukan. Dan proses integrasi tersebut kita namakan dengan penggunaan nilai teknologi atau TI, teknologi informasi yang memang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Proses yang terjadi pada SCM tersebut memberikan alur yang pasti terhadap penggunaan TI di dalamnya. Jadi, apabila sebuah proses yang terjadi pada SCM tidak sepenuhnya menggunakan TI, maka dapat dikatakan tingkat efisiensi dan efektivitas pada sebuah perusahaan tersebut tergolong masih rendah. Atau apabila perusahaan tersebut menggunakan TI untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, maka efisiensi dan efektivitas akan semakin baik atau semakin meningkat bagi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu SAM atau Strategic Alignment Model. SAM merupakan sebuah proses serta tujuan yang digunakan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif melalui perkembangan dan mempertahankan hubungan timbal balik antara bisnis dan TI dalam sebuah perusahaan. SAM didefinisikan sebagai model dan kerangka kerja manajemen bisnis yang menunjang TI untuk kesuksesan atau mencapai tujuan visi dan misi perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar kerangka kerja SAM ya, atau skema SAM yang mencakup 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis strategi, yang kedua IT strategi, yang ketiga IT infrastruktur and process, yang keempat yaitu organization infrastructure and process. Baik, yang pertama yaitu bisnis strategi. Bisnis strategi memiliki beberapa atau 3 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ruang lingkup bisnis atau business scope. Business scope ini mencakup pasar, produk, jasa, atau produk jasa pelanggan, yang kemudian lokasi di mana organisasi berkompetisi dengan kompetitor yang berpengaruh terhadap lingkungan bisnis beroperasi. Yang kedua yaitu kompetisi pembeda, merupakan faktor utama penentu kesuksesan dan kompetisi utama dari organisasi yang membentuk keunggulan kompetitif termasuk merek, jenis produk jasa yang dihasilkan, riset manufaktur, pengembangan produk, struktur biaya, dan harga serta jalur distribusi dan pemasaran. Yang ketiga yaitu tata kelola bisnis. Pada bagian ini membahas mengenai bagaimana organisasi membina hubungan dengan para manajemen, para pengembang saham, dan para direktur sebuah perusahaan. Pada hal ini kita bisa menyebut kemitraan yang terjalin oleh beberapa perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu IT strategi. Pada bagian ini menjelaskan mengenai ruang lingkup teknologi, kompetisi sistemik, dan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu lingkup teknologi.
dalam hal ini adalah keseluruhan esensi dari informasi, aplikasi, serta teknologi yang digunakan untuk menjalankan kepentingan bisnis. Yang kedua yaitu kompetensi sistematis, adalah seluruh kemampuan yang dimiliki atau yang dapat menghasilkan layanan TI yang dapat melibatkan besarnya peran bisnis terhadap informasi tersebut. Hal ini erat kaitannya pada strategi bisnis yang dibangun. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola TI, yang dalam hal ini menjelaskan bagaimana membangun sebuah otoritas, sumber daya, resiko, dan tanggung jawab yang dijelaskan terhadap sebuah proses bisnis, namun penyedia maupun penyedia layanan. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan proses. Pada bagian ini menjelaskan tentang infrastruktur dan proses dan skill. Yang pertama yaitu infrastruktur mencakup hardware, software, dan data aplikasi dan platform komunikasi yang digunakan untuk mencapai strategi TI dan strategi organisasi. Sedangkan proses pada bagian ini berfokus pada pengembangan praktik TI yang secara khusus menjelaskan bagaimana proses itu dapat ditingkatkan. Skill atau kemampuan membahas mengenai pengalaman, kompetensi, dan nilai budaya dari pekerja tersebut, baik atau buruk, dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu organization, infrastruktur, dan proses. Pada bagian ini membahas mengenai struktur administratif dan proses dan skill. Yang pertama yaitu struktur administratif, terdiri dari struktur organisasi, tanggung jawab, dan peran dalam organisasi. Yang kedua yaitu komponen proses. Organisasi mencakup aktivitas dalam organisasi yang menentukan sejauh mana tingkat pekerjaan yang terdapat diintegrasikan dengan TI. Yang ketiga yaitu komponen keahlian, berfokus pada sumber daya manusia dan organisasi yang berkaitan dengan pengalaman karyawan, penciptaan budaya organisasi, dan kesempatan outsourcing, serta mencakup definisi dari kompetisi atau norma dan nilai untuk menciptakan sebuah tujuan organisasi. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.